Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Scripting, satu cara untuk memprogram bawah sadar. Menulis adalah kesukaanku, menulis bagian dari jiwaku. Aku tak bisa melepaskan diri dari menulis. Itulah diriku ya. Hingga suatu saat aku menyadari bahwa menulis juga ternyata menjadi tool yang powerful untuk memprogram bawah sadar. Aku mendapatkan ilmu ini dari Thomas Pauli yang menulis buku bagus ya. Bukunya berjudul I Am Rich Beyond My Wildest Dreams. I am. Aku sempat membeli bukunya, bahkan juga sempat chatting dengan Tom Pauli ini melalui Facebooknya. Melalui ajarannya, saya bisa memanfaatkan kemampuan menulisku untuk memprogram ulang pikiran bawah sadarku untuk menciptakan kehidupan yang lebih produktif, lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih beruntung. Cara pemrograman bawah sadar dengan menulis ini dinamakan scripting. Dari kata script ya, script itu kan menuliskan kisah. Kamu tentu bertanya, bagaimana caranya atau bagaimana cara kerjanya? Jadi penjelasannya sebagai berikut. Kegiatan menulis merupakan pemusatan atau konsentrasi daya pikiran dari daya pikiran yang sifatnya khayalan menjadi nyata dalam rupa tulisan. Dalam proses menulis melibatkan syaraf motorik tubuh yang koheren dengan isi pikiran itu sendiri atau gagasan pokok yang ada dalam pikiran itu. Jadi menulis itu merupakan aktivitas pemusatan daya pikiran. Semuanya berpadu dan membenamkan gagasan ke dalam bawah sadar. Saya jauh lebih menikmati proses menulis ini daripada visualisasi imajinatif biasa. Karena dengan proses menulis ini ada keterlibatan otot-otot motorik. Dan di sini sensasi imajinatif dan perasaan sekaligus terjadi. Dan beginilah cara melakukan scripting itu. Yang pertama, siapkan waktu yang hening dan sepi. Paling enak di malam hari sebelum tidur. Ya, aku memilih malam hari karena di malam hari itu semua aktivitas ya relatif sudah tidak ada lagi ya. Malam hari itu saatnya kita akan tidur. Saat seperti ini secara alamiah adalah saat yang santai, saat pasrah, saat damai karena tidak lagi dikejar-kejar oleh tugas pekerjaan ataupun tugas lain-lain. Tujuan saat itu adalah istirahat dan tidur nyenyak. Dan pada saat demikian gelombang otak sangat cocok. Pikiran bawah sadar itu sangat terbuka pada saat-saat seperti ini untuk menerima program ulang. Atau istilahnya pikiran bawah sadar mulai reseptif terhadap sugesti. Langkah kedua adalah gunakan kertas dan pena. Lalu aku memanfaatkan kertas putih HVS dan pena warna hitam. Aku gak suka menulis dengan cara mengetik di laptop, karena menulis di laptop kurang memberikan sensasi. Kalau menulis dengan tangan itu lebih mengasihkan karena otot-otot motorik bergerak, menari-nari sesuai dengan bentuk huruf yang sedang dituliskan. Kalau dengan laptop mau nulis G, mau nulis A, nulis I, tetap aja kegiatannya yang menyentuh keypad itu saja kan. Tapi kalau memakai pena itu kan ada bisa berjoget kanan, joget kiri, naik turun, dan itu mengasihkan sekali. Yang ketiga, proses menulis. Aku menulis dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, pokoknya menikmati sekali. Tindakan ini adalah tindakan meditasi, maka saya menghayati proses penulisan kata demi kata dalam lembaran kertas itu sampai penuh. Sebagai contoh tulisan misalnya yang bisa kalian terapkan ya. Misalnya hendak memperbaiki kebiasaan malas olahraga menjadi rajin berolahraga dengan tujuan agar memiliki tubuh yang bugar dan sehat. Maka bisa dituliskan sebagai berikut. Saya sangat senang memiliki tubuh yang sehat, segar, dan prima. Ini terjadi karena saya rajin lari pagi dan senam pagi. Saya menikmati olahraga lari pagi dan senam pagi.
Saya bersyukur memiliki tubuh yang sehat sebagai ganjaran kebiasaanku lari pagi dan senam pagi. Nah, itu isi tulisannya begitu. Kemudian ditulis berulang-ulang sepuas-puasnya sampai kertas penuh. Kalau misalnya kertas penuh belum puas, boleh menulis lagi. Apa tujuan dari menulis ini? Sekali lagi, ini adalah proses mengimpresikan gagasan-gagasan pikiran ke dalam bawah sadar. Jadi dengan cara menuliskan, sebenarnya kita sedang menuliskan gagasan itu ke dalam lembaran yang lebih dalam, yaitu lembaran bawah sadar. Berikutnya saya beritahukan juga bahwa saya melakukan scripting setiap malam. Kalau punya tujuan tertentu, saya melakukan scriptingnya setiap malam. Supaya apa? Ya supaya mendapatkan efektivitas, ya, hasil yang maksimum. Karena kan bawah sadar itu akan berubah oleh karena repetisi. Jadi program yang terus-menerus pada akhirnya akan membuat bawah sadar yakin atau bawah sadar merasa punya sikap baru, mindset baru, keyakinan yang baru yang sesuai dengan apa yang kita tanamkan. Maka saya melakukan scripting setiap malam sampai kurun waktu tertentu ketika saya merasa yakin bahwa bawah sadar sudah berubah. Yang terjadi kemudian adalah adanya sistem baru dalam pikiran bawah sadarku. Ya, bahasa seorang pelari dan pesenam misalnya, atau seorang yang sehat dan segar, kalau itu memang tujuannya. Tidak ada pilihan lain bagi bawah sadar selain mendorong terciptanya keadaan-keadaan itu. Nah, langkah berikutnya, di pagi harinya ketika kita sudah terbangun, paksakan diri untuk lari pagi di kompleks rumah atau dimanapun tempat tinggal. Paksakan itu sehingga menjadi sebuah tindakan. Lakukan setiap hari. Maka lama-lama bawah sadar akan semacam ketagihan, ya. Akan ada rasa kecewa atau tidak puas bila ada satu pagi yang tidak atau yang terlewatkan untuk melakukan lari pagi dan senam pagi. Nah, tentu saja sebagai akibatnya ya akan menjadi lebih sehat karena terjadi sikap baru, yaitu senang dengan olahraga pagi berupa lari pagi dan senam pagi. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi sebangsa dan setanah air, demikianlah cara sederhana melakukan scripting untuk mempengaruhi bawah sadar untuk mendukung keinginan positif kita. Silakan melakukan sampai kamu ahli sehingga kamu menjadi pribadi baru yang lebih sehat, lebih memikat, lebih mempesona, lebih makmur, lebih happy, dan lebih dalam segala hal yang baik tentu saja. Terima kasih.